good morning awesome student. How is it doing? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, now we will learn about vector. Stay tuned to my explanation. Have fun with physics. How the boat cross? See the following video. Ketika kapal tidak menyeberang, maka arah geraknya lurus mengikuti atau melawan arus sungai. Tetapi lihat, ketika kapal menyeberang ternyata arah gerak kapal miring. Ini karena pengaruh arus sungai, sehingga membuat gerak kapal menjadi vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan dan jarak memang sering digunakan dalam fisika. Tidak sedikit yang biasanya kesulitan membedakan antara perpindahan dan jarak, karena di beberapa kasus sering terjadi jarak sama dengan perpindahan. Untuk dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh garis merah putus-putus. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal A ke posisi akhir B yang ditunjukkan dengan garis biru dengan arah 60 derajat terhadap garis horizontal. Berdasarkan ilustrasi, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jarak dan perpindahan. Beberapa besaran lain yang sering ditemui di fisika yang memiliki kemiripan antara besaran skalar dan vektor antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan. Dan contoh dari besaran skalar adalah jarak, kelajuan, dan perlajuan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah, sehingga memiliki cara tersendiri dalam penulisan maupun penggambarannya. Simbol vektor dicetak tebal, sehingga penulisan vektor A adalah, atau simbol vektor dicetak tebal dan miring, sehingga penulisan vektor A adalah, atau bisa juga simbol vektor dicetak tebal, miring, dan diberi tanda arah di atasnya, sehingga penulisan vektor A adalah. Besaran vektor biasanya digambarkan dengan anak panah. Dengan panjang anak panah menggambarkan sebagai besar vektor. Dan arah anak panah menggambarkan sebagai arah vektor. Sedangkan bagian ini adalah pangkal vektor. Vektor B dan vektor C memiliki arah yang sama ke kiri, tapi vektor C lebih besar daripada vektor B, ditunjukkan dengan panjangnya yang berbeda. Sedangkan untuk vektor C dan vektor D memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan, ditunjukkan oleh arah anak panah. Komponen vektor merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis sebuah vektor dalam sistem koordinat. Untuk sistem koordinat XY, dalam menggunakan komponen suatu vektor menggunakan aturan trigonometri sederhana, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Gambar ini merupakan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga segitiga. Dengan menggunakan aturan trigonometri sederhana, kita dapat menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan beta, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Sinus alfa didapatkan dari sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi di bagian miring sudut alfa. Sisi di bagian depan sudut alfa adalah sisi B. Sedangkan sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah sisi C. Kemudian untuk mendapatkan kosinus alfa adalah bagian sisi samping dibagi dengan bagian sisi miring. Bagian sisi samping dari sudut alfa adalah sisi A, sehingga didapatkan kosinus alfa adalah A per C. Tangen alfa didapatkan dari sisi di bagian depan sudut alfa dibagi dengan sisi di bagian samping sudut alfa, sehingga tangen alfa didapatkan nilainya adalah B per A. Untuk sudut beta, sama caranya mendapatkannya sesuai
dengan aturan trigonometri. Menganalisis suatu vektor dengan menggunakan komponen vektor sangat penting untuk dipahami. Misalkan sebuah vektor A digambarkan dalam sistem koordinat Kartesian XY seperti terlihat pada gambar berikut. Vektor A digambarkan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Vektor A tersebut dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga memiliki komponen vektor AX dan AY, yang dapat ditentukan dengan trigonometri seperti berikut. AX sama dengan A cos alfa, AY sama dengan A sin alfa. Kedua komponen vektor di atas tersebut bernilai positif karena arahnya sesuai dengan arah sumbu X positif dan arah sumbu Y positif. Hubungan antara vektor dan komponen vektor seperti pada gambar dapat dituliskan menjadi A sama dengan AX plus AY. Berdasarkan komponen vektor, kita dapat juga mengetahui besar dan arah vektor utamanya. Misalkan untuk vektor komponen AX dan AY dapat kita tentukan besar dan arah vektor A. Arah ditunjukkan dengan besar dan sudutnya sebagai berikut. A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat untuk mencari besar vektor A. Sedangkan tangen alfa sama dengan AY dibagi dengan AX untuk mencari arah vektor A. Arah vektor satuan sesuai dengan arah sumbunya. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing sumbu koordinat memiliki ciri khas tersendiri yang disebut dengan vektor satuan, seperti terlihat pada tabel berikut. Sumbu X memiliki vektor satuan I, dan sumbu Y memiliki vektor satuan J, sedangkan sumbu Z memiliki vektor satuan K. Vektor satuan juga menunjukkan bahwa suatu besaran adalah besaran vektor dalam komponen sumbu tertentu, sehingga jika ada penulisan menggunakan vektor satuan, maka besaran tersebut merupakan besaran vektor, dan penulisan AX dan AY menyatakan besar atau nilai dari besarannya. Sehingga dengan menggunakan vektor satuan, vektor A pada gambar dapat dituliskan sebagai A sama dengan AXI ditambah AYJ. Penerapan vektor dalam teknologi. Pada zaman sekarang ini, saat teknologi informasi sudah banyak berkembang, seiring dengan perkembangan internet, ada satu teknologi yang juga berkembang, yaitu GPS, Global Positioning System. GPS dapat menentukan posisi pengguna. Vektor sangat berperan dalam menentukan posisi tersebut, karena GPS menerima sinyal dari satelit dan mendapat info jarak satelit dan koordinat satelit. Dengan memanfaatkan info dari 3 sampai 4 satelit, dapat ditentukan posisi penerima sinyal GPS tersebut. Contoh soal. Seorang pejalan kaki berjalan sejauh 5 km ke timur dan 12 km ke selatan. Tentukan besar dan arah perpindahan pejalan kaki tersebut. Untuk mempermudah mengerjakan soal tersebut, kita ilustrasikan. Misalkan pejalan kaki berjalan dari titik P menuju ke titik P aksen dengan menempuh jarak 5 km ke timur, kemudian 12 km ke selatan. Berdasarkan gambar, kita dapat menentukan komponen perpindahan sumbu X, yaitu Sx, dan komponen sumbu Y, yaitu Sy. Sx sama dengan 5 meter dan Sy sama dengan 12 meter, sehingga besarnya perpindahan dengan menggunakan persamaan arah perpindahan dapat digunakan persamaan S sama dengan akar dari Sx kuadrat ditambah Sy kuadrat, di mana S adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga kita dapatkan perpindahannya adalah 13 meter. Sedangkan arah perpindahan pejalan kaki dapat ditentukan dengan mencari besar sudut alfa melalui persamaan tangen alfa sama dengan Sy dibagi Sx sama dengan 12 dibagi 5. Tangen alfa sama dengan 2,4, sehingga kita dapatkan sudut alfa adalah arkes tangen 2,4, yaitu 67,4 derajat. Jadi
Pejalan kaki melakukan perpindahan sebesar 13 meter dengan arah 67,4 derajat ke arah tenggara atau dari timur ke selatan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bagian dari mesin dinaikkan melalui papan miring dan menempuh jarak sejauh D sama dengan 12 meter dengan papan membentuk sudut theta sama dengan 30 derajat terhadap lantai. Tentukan berapa jauh perpindahan yang dilakukan oleh bagian mesin tersebut secara vertikal dan secara horizontal. Perpindahan bagian mesin secara vertikal dan horizontal pada dasarnya adalah komponen perpindahan benda tersebut terhadap sumbu X atau Sx dan terhadap sumbu Y atau Xy. Komponen perpindahannya dapat ditentukan dengan cara Sx sama dengan S cos theta, sehingga Sx sama dengan 12 cos 30 derajat, sama dengan 12 dikali dengan setengah akar 3, sehingga didapatkan Sx sama dengan 6 akar 3. Sedangkan Sy sama dengan S sin theta. Sy sama dengan 12 sin 30 sama dengan 12 dikalikan dengan setengah, sehingga Sy adalah 6 meter. Okay student, after listening to my video, please join to the quizzes to test your skills. That's all my explanation. I hope you enjoy the lesson and understand it. See you on the next video. Have a nice day.